Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kawan-kawan semua di channel Riam Biru. Terima kasih banyak untuk kawan-kawan yang sudah berkenan hadir di channel ini. Dan video kali ini adalah lanjutan dari cerita sebelumnya tentang istri seorang juragan gitu ya. Dan di video sebelumnya, di cerita pertama itu, ini adalah video kedua, kejadian Mbak Maryam sama Mbak Narti itu kan sempat keluar ya, dibawa ke sebuah bazar, di mana ternyata waktu itu Mbak Narti justru ngajak Mbak Maryam itu ngegosip. Ya bukan ngegosip juga, tapi cenderung yaitu tadi mengutarakan mungkin apa yang selama ini dipendem sama Mbak Narti. Mbak Maryam juga sempat shock waktu itu, Mbak Narti ternyata mulutnya itu tajam juga, diomongin semuanya gitu ya, apa yang dia tahu selama bekerja waktu itu udah sekitar 3 tahun di sana. Kalau Mbak Maryam itu kan baru ya belum lama gitu ya, mungkin baru sekitar 1 bulan kayak gitu. Nah Mbak Narti ini udah 3 tahun, jadi udah tahu seluk-beluk keluarganya Bu Mira sama Pak Tarto itu, ya tentu saja dengan sudut pandangnya gitu ya. Dan hal ini terutama berhubungan dengan sumur di belakang rumah Bu Mira itu yang ternyata ya ada sebuah tragedi yang pernah terjadi di situ, di mana anaknya Bu Mira itu dulu pernah meninggal kecelakaan nyemplung di sumur tersebut. Dan kata Mbak Narti, sosok anak itu tuh masih berada di sana. Setannya lah bahasanya, gampangnya begitu ya. Kalau anaknya Bu Mira sendiri ya udah meninggal, ya meninggal tentu saja. Nah ini ada sosok lain yang menunggu di situ yang mungkin bentuknya itu mirip seperti anaknya Bu Mira. Dan Bu Mira itu dibilang oleh Mbak Narti itu suka melakukan ritual-ritual di sana. Dan hal itu juga yang menyebabkan Pak Tarto, pokoknya keluarga tersebut itu jadi naik lah, semuanya itu serba dipermudah, kerja sama orang bisa langsung dipercaya, dikasih modal buat membangun usaha baru, sampai akhirnya usahanya itu benar-benar usaha mandiri ya waktu itu. Dan ya Pak Tarto akhirnya menguasai beberapa usaha sekaligus, dan itu lumayan cukup besar, jadi juragan lah semacam itu. Nah cerita itu disampaikan ke Mbak Maryam saat mereka itu berada di luaran dengan alibi beli cilok dan menikmati bazar gitu ya. Dan karena waktu juga terbatas, waktu itu sampai jam 9 dikasih tahu sama Bu Mira, akhirnya mereka pun pulang. Nah begitu pulang, kali ini tuh Mbak Maryam itu udah dengan perasaan yang berbeda. Aku sebelumnya itu kesini tuh ya murni niat mau kerja. Aku ndak mau mikirin yang aneh-aneh. Aku ndak mau ya yang gimana-gimana gitu ya. Kok sekarang malah aku jadi tahu kejadian seperti ini. Hal itu kan otomatis jadi kepikiran si Mbak Maryam. Akhirnya pulanglah ke rumah, ke sana. Dan Mbak Narti kan memang nggak tidur di situ. Mbak Maryam yang masuk ke dalam rumah. Mbak Narti itu pulang ke sana, ke rumahnya sendiri. Nah, Mbak Maryam pulang. Begitu pulang, itu disambut oleh Ibu Mira. Dan Bu Mira itu nggak tahu, mungkin karena Mbak Maryam pikirannya juga lagi nggak jelas gitu ya, gara-gara kepengaruh sama omongannya si Mbak Narti tersebut. Jadi melihat sikapnya Bu Mira itu jadi agak sedikit aneh. Bu Mira yang bukain pintu jegrek, Bu Mira ndak ngomong apa-apa, cuman ngeliatin Mbak Maryam itu sambil senyum-senyum doang. Itu tuh rasanya nggak enak banget, kata Mbak Maryam. Seolah-olah kayak aku merasa Bu Mira kok kayak tahu semua apa yang dikatakan Mbak Narti ke aku gitu. Perasaannya itu seperti itu, tapi ya sudah. Bu Mira nggak ngomong apa-apa. Ya Mbak Maryam yang, Bu, maaf Bu, malam gitu. Si Bu Mira itu cuma senyum doang. Ya akhirnya permisi Bu, Mbak Maryam pun ke belakang menuju ke kamarnya. Nah udah di dalam kamar di sana kan, Mbak Maryam sebelum tidur itu sempat rapi-rapi sebentar. Dia pun agak khawatir, semoga gigiku ndak kumat, semoga gigiku nggak sakit lagi kayak kemarin gitu kan. Semoga malam ini aku bisa istirahat dengan cukup, pikir si Mbak Maryam. Nah
Setelah rapi-rapi beberapa barang dan waktu itu Mbak Maryam kan dari rumah, itu ceritanya buat temen tidur lah. Jadi Mbak Maryam itu bawa sebuah boneka. Bonekanya boneka biasa, bukan boneka yang keras, tapi boneka yang lembut, itu pun tidak terlalu besar. Nah, boneka itu kan ditaruh di atas meja kecil di situ ya. Tidurnya itu pakai kasur lantai, ada meja kecil, ada lemari plastik di sana buat naruh-naruh barang-barangnya si Mbak Maryam tadi. Nah, ini si boneka itu kan ditaruh di atas meja. Mbak Maryam itu udah siap-siap mau tidur, udah rebahan begini, habis beres-beres, terus udah miring ngeliat ke arah meja kecil tersebut. Kelap-kelip, mata buka tutup. Nah, saat ngebuka, boneka tadi awalnya itu kan ngadepnya miring ke sana, merem terus buka lagi. Nah, begitu buka, boneka itu udah ngadep ke arah mukanya Mbak Maryam. Yuk Mbak Maryam ngeliatin boneka itu, mikir dia, perasaan dia tuh ngadepnya ke samping tadi, kok jadi ngadep ke arahku, kok jadi ngadep ke arah sini gitu kan. Akhirnya apa? Bonekanya diambil sama Mbak Maryam, udah dipeluk aja sama dia. Udah dipeluk, Mbak Maryam pun tidur. Malam itu tidur pules, udah aku ndak mau mikirin yang aneh-aneh, aku ndak mau mikirin cerita-cerita Mbak Nardi lagi lah, udahlah aku mau kerja-kerja aja gitu. Tidurlah. Nah, keesokan paginya Mbak Maryam terbangun, subuh biasa ya. Mbak Maryam terbangun, duduk di atas kasur dulu sebentar di situ, ngumpulin nyawa gitu kan. Dia keinget, semalam kan bonekanya aku peluk. Di atas meja, boneka itu udah duduk di sana. Hah? Kok bonekaku udah di situ? Kok bonekaku udah di meja? Perasaan semalam tak ambil, tak peluk gitu kan. Langsung bangun akhirnya si Mbak Maryam tadi. Udahlah, aku nggak mau mikir yang seperti itu. Udah. Mungkin aku salah inget atau bagaimana gitu kan. Nah, akhirnya hari itu melakukan pekerjaannya gitu ya. Masak air dan sebagainya pagi-pagi. Bu Mira pun ketemu, Maryam, nanti beli ini aja ya, beli sarapan ya. Bu Mira pun biasa, semalam itu kan buka itu cuman senyum doang. Pagi ini tuh udah biasa lagi. Maryam, nanti beliin sarapan ya. Ji Bu, akhirnya udah. Pagi-pagi sekitar jam 5:30 Mbak Maryam pun keluar beli sarapan. Beli sarapan di sana ya normal-normal aja, nggak ada omongan apapun dari warga dan sebagainya gitu. Udah pulang bawa sarapan. Mbak Maryam juga ikut sarapan, Mbak Nardi juga ikut dibelikan waktu itu, ya sudah. Hari itu Mbak Maryam bekerja seperti semestinya. Melakukan pekerjaan-pekerjaan dia, Mbak Nardi pun berangkat. Saat Mbak Nardi berangkat, tatapannya Mbak Nardi ke Mbak Maryam itu udah beda dari sebelumnya. Jadi kayak tatapannya itu penuh bahasa. Tatapannya itu penuh makna, kata si Mbak Maryam gitu ya. Ngeliatin, Mbak Maryam ya cuman manggut begitu doang. Iya, aku ndak usah ikut campur, tutup mata, tutup telinga, tutup mulut, kata si Mbak Maryam dalam hati. Udah bekerja, masak pun bareng dan sebagainya. Nah, ini dari arah dapur yang memang lokasinya di belakang itu kan ada jendela bening menuju ke arah sana. Mbak Maryam pun kelihatan sumur itu di sana. Sumurnya nggak kelihatan ya, ketutup sama ini pagar bambu. Cuman area itu dari tempat dapur itu kelihatan. Ya, Mbak Maryam itu ngeliatin ke situ, disenggol sama Mbak Nardi. Jangan suka diliatin, katanya begitu kan. Oh iya Mbak, lanjut lagi. Tek. Sekitar jam 2 siang. Orang-orang di dalam, si bapaknya itu Pak Tarto nggak tahu kemana, cuman Bu Mira nggak ada suaranya, mungkin tidur atau apa, istirahat ya. Ini Mbak Nardi juga karena pekerjaan juga udah selesai semua, nyetrika semua udah selesai, begitu kan, ada waktu istirahat. Aku mau istirahat sebentar. Nah, akhirnya kan balik ke kamar ke situ, duduk di sana, rebahan, ya mau ngeliep lah barang-barang 1 jam atau bagaimana. Itu di kamarnya Mbak Nardi memang ada alarm jam kecil itu yang bunyi tidit seperti itu. Di setting lah setengah jam waktu itu, jangan kelamaan lah nanti takutnya
bagaimana nanti sore kan aku tinggal nyapu di belakang, sama malam itu nanti nyuci-nyuci bekas-bekas makan gitu kan, habis itu udah selesai pekerjaanku. Dia baru mau tidur gitu kan, ngeliat dia keinget boneka lagi, teng. Nengok kan ke arah meja sana, bonekanya nggak ada. Hah? Bonekaku kemana ya? Akhirnya Mbak Maryam kan bangun lagi, nyariin bonekanya. Bonekaku di mana? Bonekaku di mana? Dicariin, ya di kolong meja kecil itu jelas nggak ada. Aku taruh di mana ya? Di lemari. Dicari di lemari pun nggak ada, di kamar itu nggak ada. Mbak Maryam bingung. Mohon maaf kalau salah-salah nyebut nama ya. Ini Mbak Maryam. Mbak Maryam bingung, bonekaku kemana? Dia yang niatnya mau tidur, akhirnya jadi nggak tidur. Keluar lagi kan. Begitu keluar, Mbak Maryam itu ngelihat ke arah sana, ke arah sumur di situ. Kaget bukan main Mbak Maryam, bonekanya itu udah nyangkut srek di salah satu ini loh, sela-sela bambu gitu ya, kayak dijepitin di situ. Set. Hah? Bonekaku di sana? Kok bisa seperti itu? Ya Mbak Maryam kan tengok-tengok gitu, nanti itu bonekaku. Tiba-tiba di sana. Kalau Bu Mira ngelihat, takutnya nanti dikiranya aku yang naruh di situ. Aku tuh ndak enak. Mbak Maryam pun ke sana ke belakang, ngambil si boneka tadi, diambil srek. Begitu diambil, matanya itu sambil ngintip ke sela-sela ini loh, sela-sela bambu penutup itu. Mbak Maryam sendiri kan nggak pernah lihat di dalamnya itu seperti apa. Itu ngintip di sana. Kok kayak ada anak, kayak ada orang gitu waktu itu. Loh, kok kayak ada orang. Posisinya itu lagi duduk di bibir sumur di situ ya. Posisinya lagi duduk sih. Itu siapa ya? Itu jangan-jangan yang diceritakan sama Mbak Nardi lagi. Itu jangan-jangan anaknya Bu Mira gitu kan. Itu si anak itu jengkang, slep. Jebleng, ada bunyi begitu. Oh, si Mbak Maryam panik, ini boneka langsung ditarik. Dia pun balik ke kamar. Dah, dari situ Mbak Maryam pun gemeteran. Aku mau nyari Mbak Nardi pasti belum pulang gitu. Dia pasti di depan nih. Akhirnya Mbak Maryam pun ke depan sana. Ada Mbak Nardi di situ lagi ngobrol sama tetangga. Ya memang pekerjaan juga udah selesai. Mbak Nardi gitu kan. Iya Maryam, kenapa ya? Sebentar Mbak katanya. Oh iya. Kenapa ditanya sama Mbak Nardi. Mbak, aku takut Mbak katanya. Loh, takut kenapa? Kata Mbak Nardi kan. Aku beneran Mbak takut Mbak. Sumpah aku takut, kata si Mbak Maryamnya ya. Memang karena waktu itu memang shock juga. Udah tenang, gak usah seperti itu. Tenang. Kenapa? Cerita kata si Mbak Nardi. Mau cerita tapi kan ada orang di situ ya, ada tetangganya, ndak enak. Nanti aja Mbak, sudah jangan nanti. Mbak bentar ya, kata si Mbak Nardi begitu langsung. Iya Ti, aku juga mau pulang katanya. Akhirnya udah, si tetangganya itu pulang. Mbak Nardi sama Mbak Maryam ngobrol lah. Kali ini tuh agak sedikit kesana deket sama jalan, biar nggak terlalu deket sama rumah. Ngobrol cerita si Mbak Maryam, Mbak, bonekaku yang aku bawa dari rumah sekarang aneh Mbak. Lagian kamu ngapain bawa boneka begitu, udah gede, kata si Mbak Nardi. Ya aku buat temen Mbak di kamar, aku udah punya radio atau apa, jadi bawanya tuh boneka, kata Mbak Maryam. Emang kenapa, ada apa? Mbak, bonekaku kok bisa pindah-pindah sendiri gitu ya? Lah, gawat, kata si Mbak Nardi. Mbak, gawat gimana? Gimana ya Maryam ya aku ngomongnya. Jadi begini, Mbak Nardi pun kayak dibikin hati-hati banget ngomong. Jadi gini ya, anaknya Bu Mira dulu itu memang suka sama boneka, katanya begitu. Lah terus aku harus gimana Mbak? Kalau menurutku sih udah mending bonekanya dibuang aja, kata si Mbak Nardi. Waduh Mbak, apa ndak sayang Mbak? Ya itu terserah kamu sih, mending dibuang aja. Kalau ndak,
sini buat anakku, kata si Mbak Nardi. Ya iya Mbak, mending begitu aja, buat anaknya Mbak Nardi aja, ini dibawa aja ya Mbak ya, katanya. Jadi gini ya, yang aku dengar gitu ya, itu anaknya Bu Mira memang dulu itu suka banget sama boneka. Mungkin ya dia ngelihat ada boneka di kamarmu dan mungkin dia tertarik, pengen main-mainin boneka tersebut. Mbak, bukannya anaknya Bu Mira itu di sumur sana ya Mbak ya? Ya siapa bilang cuman di sumur? Mbak Nardinya malah ngomong begitu. Maksudnya gimana Mbak? Ya anaknya Bu Mira ya mondar-mandir sesekali di rumah. Hah? Mbak Maryamnya tambah kaget, tambah takut. Mondar-mandir gimana Mbak? Aku itu udah 3 tahun kerja di sini Maryam, dan aku beberapa kali ngelihat seruntul ada anak kecil itu ndak tahu siapa. Ya aku mikirnya ini anaknya Bu Mira kali ya gitu ya. Aku mikirnya seperti itu, cuman nggak cuman di sumur aja. Itu mondar-mandir, paling sering ya keluar masuk ke kamarnya Bu Mira, kata si Mbak Nardinya. Mbak, aku tambah takut ya Mbak ya. Apa aku keluar aja dari pekerjaan ini ya Mbak? Jangan dulu, kata Mbak Nardi, sayang gitu kan. Kerja di sini tuh enak, cuman ya begitu, makanya kan aku bilang tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Kamu udah satu, kamu ya gimana ya? Aku juga seneng sih kamu cerita Maryam, tapi jangan-jangan kita ngobrol begini juga ada yang denger, kata si itu ya. Mbak, semalam waktu baru pulang dari bazar itu, aku juga merasakan ada sesuatu yang aneh. Aneh kenapa? Mbak Nardinya kan penasaran. Kan pintu yang bukain Bu Mira. Bu Mira itu ndak marah, ndak apa, tapi cuman senyum aja. Aku bilang, Bu maaf malam pulangnya. Bu Mira diem, tapi cuman senyum doang, nggak bilang iya ndak apa-apa atau bagaimana. Ndak Mbak, diem aja gitu kan, malah senyum doang. Kayak seolah-olah aku tahu kamu habis ngomongin aku sama Nardi. Seolah-olah itu seperti itu Mbak. Ya sudah begini aja, tutup mulut lah, udah tutup mulut, kata Mbak Nardi. Udah, kamu kerja aja, kata si Mbak Nardi ya. Udah, kamu kerja aja. Pura-pura ndak melihat, pura-pura ndak mendengar, pura-pura ya ndak usah ngomongin gitu. Ngomonginnya yang lain aja, kata Mbak Nardi. Iya Mbak, iya Mbak, iya Mbak. Tapi ini bonekanya ya Mbak ya, buat anaknya Mbak Nardi ya. Iya, makasih ya, makasih gitu kan. Akhirnya sudah, bonekanya itu dikasih Mbak Nardi, dan Mbak Nardi karena rumahnya deket, pulang dulu itu bawa kabur si boneka tadi. Mbak Maryam pun akhirnya masuk ke belakang sana, masuk ke dalam kamar lagi. Memang belum ya boleh dibilang masih waktu istirahat kayak gitu, nanti baru bangun lagi itu sekitar jam 3 lah. Ya diem aja di situ, makin takut. Cuman ini siang ya, kalau siang harusnya ya ndak apa-apa gitu kan. Akhirnya sudah sore itu Mbak Maryam pun rutinitas nyapu di belakang sana, di area sumur di situ. Mbak Maryam kali ini aku pura-pura ndak denger, aku nggak mau ngeliatin ke arah sana, dan udah srek disapuin. Mbak Maryam itu udah semaksimal mungkin, nggak ngelihatin, nggak ngedengerin apapun. Memang nggak ada suara. Mbak Maryam ya karena nggak melihat ke arah sumur itu ya, dia juga nggak menyaksikan apapun waktu itu ya. Nyapu ke sana, makin ke belakang. Aku kok ngerasa kayak ada yang ngikutin di belakangku, kata Mbak Maryam. Apa ya ini? Sudah, aku pura-pura ndak mendengar, aku pura-pura ndak melihat. Serak, lanjut nyapu makin ke belakang ke situ. Beneran ada yang ngikutin aku. Mbak Maryam kan akhirnya nengok ke belakang. Di situ Mbak Maryam melihat ada sosok hitam, sosok anak. Warnanya tuh ya kulitnya bukan hitam kayak oli gitu, ndak ya. Warnanya tuh kayak coklat tua, seperti itulah. Ini posisinya tuh lagi jongkok merunduk begini doang, nggak ngeliatin muka, nggak ngeliatin apa di situ. Si Mbak Maryamnya udah
Aku nggak ngelihat, nangis di situ si Mbak Maryam. Ya saking takutnya, aku nggak ngelihat, aku nggak mau tahu, aku nggak mau ikut campur, kata Mbak Maryam. Akhirnya lanjut nyapu ke sana dan sosok itu pun menghilang dengan sendirinya. Begitu udah dikumpulin di tengah di situ, itu kan biasanya nanti dibakar sama Mbak Maryam, itu sampah-sampah daun doang gitu, jadi cepat habis. Dibakarlah sama Mbak Maryam. Jadi ada 2 gundukan. Gundukan pertama ini yang sampah yang kemarin yang udah agak sedikit kering ya, itu dibakar. Yang ini tuh nanti besok. Udah selesai bakar sampah, Mbak Maryam pun balik ke dalam rumah ke sana. Mbak Narti belum pulang waktu itu, dan Mbak Maryam itu kepengin banget. Aku itu pengen ceritain gitu ya, tapi inget lagi, aku ndak boleh cerita apa-apa, katanya begitu. Aku ndak boleh cerita apa-apa. Udah tutup mulut gitu kan, tutup mata, telinga sama mulut. Udah aku nggak mau cerita apa-apa ke Mbak Narti. Udah aku pura-pura aja nggak tahu. Udah sore itu semuanya berjalan dengan lancar tanpa gangguan apapun. Jam 8 malam itu pekerjaan udah selesai semua ya. Mbak Maryam juga udah waktu bebas lah, waktunya istirahat. Bu Mira datang ke kamar, ngetok tek 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 tek. Maryam, enje Bu, langsung kan, belum tidur waktu itu, dibuka pintunya. Maryam, Ibu boleh masuk sebentar, kata Bu Mira. Boleh Bu, kata Mbak Maryam. Sebentar Bu, saya rapikan. Sudah, ndak usah, kata Bu Mira. Mbak Maryam pun duduk, kata Bu Mira ya, duduk sini Maryam. Diajak ngobrol sama Bu Mira. Maryam, kamu takut ndak kerja di sini? Ditanya begitu sama Bu Mira. Takut gimana Bu? Ya kamu takut ndak kerja di sini, kata si. Takut apa ya Bu ya? Masa kamu ndak tahu gitu kan, dibegituin. Bu, maaf, aku ndak tahu apa-apa Bu gitu. Oh ya sudah, kalau begitu bagus, kata Bu Mira. Udah, Ibu cuman mau nanya itu doang, kata Bu Mira itu begitu. Iya Bu, ya Mbak Maryamnya kan bingung, cuma nanyain begitu doang. Iya Bu, tapi pertanyaannya aneh gitu kan. Nah, Bu Mira keluar, sebelum keluar kamar, itu ngambil beberapa lembar uang, itu dikasihkan ke si Mbak Maryam. Maryam, ini buat kamu jajan, katanya begitu. Bu, ndak usah Bu, ndak apa-apa, kata si ibu. Udah ini ambil. Ya begitu Bu Mira kalau lagi ngomong, ya ngomongnya tuh ya ngomong terusan, enak gitu, orangnya tuh lemes gitu. Tapi kalau lagi diem senyum doang itu yang serem, kata si Mbak Maryam. Udah duit tak terima aja, alhamdulillah, tak taruh di atas meja di situ. Udah kamu istirahat, kata Bu Mira. Mbak Maryam pun siap-siap untuk istirahat. Dia tertidur cepat. Jam 10 malam itu kebangun. Ya kebangun biasa, kebelet pipis begitu doang. Aduh, aku belet pipis. Jam 10 udah dia pun keluar dari kamarnya menuju ke kamar mandi tanpa melihat ke belakang kali ini. Lah udah aku lurus aja. Udah buang air kan, airnya sudah balik lagi ke kamar. Begitu balik kamar, rebahan, Mbak Maryam nengok ke atas meja. Bonekanya itu balik di situ. Mbak Maryam itu nangis malam itu. Kok kamu balik lagi ke sini? Bukannya kamu udah di rumahnya Mbak Narti ya? Tolong, aku ndak tahu apa-apa, kata Mbak Maryam itu ngomong sendiri, nangis sendiri. Dan akhirnya nggak diduga-duga Bu Mira itu buka pintu, jegrek. Mbak Maryam itu udah los-losan banget, kaget bukan main. Jegrek, Maryam, kamu kenapa, nangis kenapa? Ditanya sama si Bu Mira. Bu, aku takut. Akhirnya Mbak Maryam pun mengakui hal tersebut. Loh, kamu kenapa, kata Bu Mira, malam-malam begini kok nangis seperti itu, kayak anak kecil, kata Bu Mira. Kenapa? Bu, aku takut Bu, gitu. Iya, kamu takut, cuman kamu takutnya itu kenapa? Aku ndak boleh ngomong Bu. Loh, gimana ceritanya kamu ndak boleh ngomong? Siapa yang larang kamu ndak boleh ngomong? Bu Mira, katanya langsung jawab begitu kan. Aku ngelarang kamu nggak ngomong gimana, kata si Bu Miranya.
Ya kamu kalau ada masalah ya diomongin, kata Bu Mira. Ini ibu tadi lagi di situ ngedenger kamu, ih si Maryam kenapa kok ngomong sendiri, kok nangis sendiri, tak samperin ke sini, kenapa, ada apa? Dan malam itu Bu Mira itu menjadi sosok yang berbeda. Jadi kayak ada dua jenis Bu Mira, yang disukai sama nggak disukai sama Mbak Maryam. Yang disukai yang seperti itu, yang ngomong gitu. Yang nggak disukai itu yang diem-diem, termasuk yang ngomong. Kamu tutup mata, tutup telinga, tutup mulut. Itu yang nggak disuka sama si Mbak Maryam. Nah malam itu Bu Mira itu sangat bersahabat gitu. Maryam, kamu kenapa? Tenang dulu, kamu kenapa? Bu, tapi aku nggak boleh ngomong. Katanya. Udah kamu ngomong, ini kamu tak perintahin sekarang. Kamu ngomong, kamu cerita, kamu kenapa? Gitu. Bu, bonekaku, katanya. Mbak Maryam itu bingung, aku harus ceritain dari mana. Bonekamu kenapa? Bonekaku balik lagi, kata si Mbak Maryam. Loh, balik lagi? Emang sebelumnya kemana? Jalan-jalan gitu? Pergi sendiri, terbang atau bagaimana? Enggak, aku kasih ke Mbak Narti, katanya. Oh, kasih ke Mbak Narti. Terus, ya buat anaknya, Bu. Terus bagaimana? Mbak Maryam itu bingung, aku tuh mau cerita itu dari mana, aku tuh pengen ngomongin sumur itu, cuman aku nggak ngerti karena takut itu ya. Aku, gimana ya Bu ya, bonekaku balik lagi. Iya, boneka kamu balik lagi setelah dikasih ke Mbak Narti. Kok bisa? Ditanya sama Bu Mira. Ya aku juga nggak tahu Bu, ya, sudah tenang dulu. Yuk keluar yuk, jangan di sini, katanya. Yuk, jangan di sini, pengap, kata si Bu Mira kan. Iya Bu, yuk ke sana. Akhirnya apa? Keluarlah. Dibawa ke ruang tengah. Suaminya itu Pak Tarto itu udah nggak ada di situ, mungkin udah masuk kamar. Ngobrol lah di ruang tengah di situ sama Bu Mira. Maryam, kamu itu kerjanya bagus. Saya tuh suka sama kamu kerja di sini, tapi ngelihat kamu begini, malam-malam nangis kayak orang ketakutan seperti itu, ya saya jadi ndak enak. Makanya saya butuh tahu kamu itu kenapa. Udah kamu cerita aja, kamu cerita. Bu, tapi aku harus tutup mulut. Siapa yang bilang begitu? Bu Mira. Enggak, saya ndak pernah bilang begitu. Bu, Mbak Maryam pun bingung. Ibu yang bilang, enggak, saya ndak pernah bilang seperti itu, katanya. Terus siapa yang bilang ya Bu ya? Nah Bu Mira pun senyum waktu itu, senyum yang ditakutin tentu saja. Cuman kali ini beda, senyumnya itu masih ada ngomongnya. Dan Bu Mira pun akhirnya mengatakan sesuatu. Dan kita lanjut lagi ceritanya di episode selanjutnya ya. Kita putus dulu, kita istirahat dulu. Terima kasih kawan-kawan semuanya atas waktu, atas supportnya apapun itu. Sampai jumpa di episode selanjutnya Riam Biru. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.